Halo, selamat pagi, salam sejahtera semuanya, salam sehat semuanya, salam sukses semuanya, salam Cipro Indonesia dan salam Charles Bule MTV. Wow. Ahai, luar biasa. Baik teman-teman, hari ini kita adalah mengadakan event, yaitu kita mengadakan kunjungan atas undangan dari Lestari Memorial Park yang berlokasi di Jambe, Kabupaten Tangerang, Kutruk, dan berlokasi di Kerawang Barat. Luar biasa, jauh sekali. Namun semuanya itu, dari kejauhan itu kita akan mensurvei, melihat, mengobservasi, menganalisa, kemudian kita amati unit-unitnya sehingga kita mendapat epeng pulus duit, kemudian kita dapat cuan, untung. Luar biasa teman-teman. Oleh karena itu, walaupun jauh, walaupun capek, tetapi kita ada hasilnya. Benar teman-teman? Oke, sangat luar biasa. Hidup ini kita jangan pernah menyerah. Berani mencoba sebelum mati. Jangan takut sebelum mencoba. Kita coba dulu, kita berani dulu, selama kita masih punya nafas kehidupan. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut, kita akan OTW ke sana, kita ke TKP. Kita lanjut. Kita ke sana sekarang, tetap semangat. Wow. Are you ready? Wow. Oke teman-teman, kita sekarang sudah sampai. Sementara kita ke Tang City dulu, ke poskonya. Kita minta informasi di sana ya. Baru kita lanjut ke sana. Oke teman-teman, kita sudah berada di Tang City, di ruko bisnis parknya. Kita lanjut untuk menuju kantor Lestari Memorial Park. Oke, lanjut. Oke teman-teman, kita sudah berada di ini ya Pak, di Scandinavia Park ya teman-teman. Kita lihat luar biasa ya. Kita ada di sana, kita lihat lokasinya teman-teman. Oke, kita lihat. Menuju di sana, menuju ke TKP. Sangat luar biasa Tang City. Kita ke sana. Wow. Ya teman-teman, kita masuk ke sini, ke Memorial Park ya teman-teman. Kita lanjut, kita lihat ya. Masuk. Kita langsung masuk segera. Selamat siang Pak. Cipro. Ya teman-teman, kita absen dulu ya teman-teman. Kita lihat ya, ini sudah. Nih teman kita, rekanan kita, Bu Lili. Pak Tarno di dalam.
Sebentar. Pagi kok. Boleh saya videoin? Boleh, Pak. Boleh. Iya. Selamat pagi, Pak. Silakan, Pak. Silakan. Ada tim. Luar biasa. Kita MOU-nya kapan? Oke, teman-teman. Sangat banyak ya, teman-teman. Luar biasa ramenya, teman-teman. Oke, teman-teman, kita lanjut. Oke, teman-teman. Ini. Perkenalkan, nama saya di sini Rian, ya saya sebagai BD and Service Manager untuk Lestari Memorial Park. Oke, sekali lagi saya ucapkan selamat datang, selamat pagi kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Coba saya pengen tahu aja ya, kira-kira di sini siapa yang sudah tahu tentang produk Lestari Memorial Park? Boleh diangkat tangannya? Oh, yang baru pertama datang. Yang baru pertama datang, siapa yang sudah tahu produk dari Lestari Memorial Park? Oh, jadi sebagian besar belum tahu ya. Sebagian besar belum tahu. Oke, sebelum saya masuk ke presentasi saya, sebelum saya menjelaskan tentang company profile daripada Lestari Memorial Park, saya akan memperkenalkan sedikit ya. Lestari Memorial Park itu adalah satu konsep properti modern di saat ini, di zaman sekarang ini. Ya, kalau biasanya bapak-bapak, ibu-ibu mengetahui tentang produk properti. Produk properti itu produknya apa aja? Rumah, ya kan? Ada apartemen, ya kan? Nah, tapi Lestari Memorial Park kita juga rumah. Rumah masa depan, iya, oke ya. Nah, pertanyaan saya kedua adalah di sini bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau saya mengatakan itu rumah masa depan atau pemakaman modern, kira-kira apa yang ada di pikiran atau apa yang ada di bayangan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian kalau saya mengatakan itu adalah pemakaman? Coba ada yang bisa jawab? Kalau saya mengatakan bahwa Lestari itu pemakaman, kira-kira apa yang ada di benak bapak-bapak ibu-ibu, apa yang ada di bayangan bapak-bapak dan ibu-ibu kalau saya berbicara mengenai pemakaman? Kematian. Oke, itu pasti ya. Kedua adalah
pemakaman kuburan ya. Kalau saya lagi kasih pertanyaan, kalau saya mengatakan ini adalah kuburan, kira-kira apa yang ada di pikiran atau di bayangan bapak-bapak dan ibu? Iya ya. Oke, itu dia. Saya sudah tahu jawabannya. Pasti kalau saya mengatakan itu kuburan, pasti yang ada di benak atau ada yang di pikiran atau di bayangan bapak-bapak dan ibu itu pasti suatu tempat yang menyeramkan, ya, tempat yang menakutkan, ya, seperti itu ya. Nah, itu dia. Jadi sekarang itu Lestari Memorial Park masuk ke Indonesia itu membawa satu konsep, ya, yang memutar 180 derajat daripada mindset masyarakat di Indonesia, khususnya untuk di Jakarta, Tangerang, Karawang dan sekitarnya, bahwa apa yang mereka bayangkan tentang pemakaman, tentang kuburan itu tidak sedemikian rupa, ya. Nah, maka dari itu hadirlah Lestari Memorial Park di Indonesia di tahun 2003. Kita merubah mindset daripada seluruh masyarakat di Presiden Garmat yang berpusat di Kuala Lumpur adalah salah satu perusahaan layanan pemakaman paling besar di Asia. Diakui sebagai taman pemakaman modern, inovatif, Feng Shui ideal yang terbesar di Asia Tenggara. Perusahaan ini telah memperoleh sertifikat ISO 9001. Dimulai dengan banyak cabang di berbagai kota di Malaysia, grup perusahaan ini telah ekspansi ke cabang-cabang bertaraf internasional di Kamboja, Singapura, Taiwan, dan Indonesia. Lebih dari 20 tahun di bidang taman pemakaman berkonsep taman asli yang inovatif, Nirvana Group telah membangun Taman Kenangan Lestari berlokasi di Karawang Barat. Taman pemakaman dengan feng shui yang terbaik dan ideal ini menjadikan taman pemakaman berkonsep taman yang asli pertama di Indonesia. Taman Kenangan Lestari terletak di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau melalui akses tol dari Jakarta 45 menit. Gaya arsitek bangunan makam yang modern dan berfeng shui ideal dan baik mengkombinasikan kebudayaan lokal. Perpaduan arsitektur kuno dan modern makin menambah keindahan taman pemakaman. Makam dibangun dengan konsep kamar, ditata dengan indah, di mana burung-burung berkicau di tengah bunga yang harum. Yang di bawahnya mengalir sungai yang menenangkan, dengan pemandangan indah dan damai. Taman Kenangan Lestari diresmikan Bupati Karawang 10 Juni 2007. Merupakan taman pemakaman yang diresmikan oleh pemerintah daerah. Fasilitas lengkap dengan penjagaan petugas siaga 24 jam. Taman pemakaman dengan konsep baru, inovatif, serta dengan pemandangan indah dan taman yang asli. Fasilitas lengkap akses jalan mudah dan lebar, mengarah ke segala penjuru lokasi taman. Kehadiran Taman Kenangan Lestari menciptakan suasana baru dalam pemakaman modern. Taman ini mempunyai berbagai pilihan rafting dengan feng shui yang ideal. Gaya desain makam dan batu nisannya pun harganya relatif terjangkau. Desain kelenteng dirancang dengan gaya arsitektur yang unik dan bernuansa tradisional. Sarana parkir yang aman dan luas memudahkan para pengunjung atau berziarah. Toilet yang modern, bersih, dengan dekorasi yang sangat mewah. Krematorium besar dan modern menggunakan teknik kremasi berteknologi canggih, ramah lingkungan, bersih, dengan tata cara sesuai kepercayaan. Semua ada di Taman Kenangan Lestari. Taman pemakaman yang luas dan membau menciptakan kesempurnaan alami. Ahli Feng Shui meyakini bahwa taman pemakaman ini terhampar sepanjang lapisan sisi naga. Lokasi Feng Shui yang sangat ideal ini hanya dapat dikunjungi sekali dalam 1000 tahun. Dengan hamparan danau indah yang airnya jernih kebiruan, menambah sempurna taman pemakaman ini. Bunga teratai pun tumbuh, harumnya menyebar. Dengan latar gunung Sanggabuana menambah keindahan, kehangatan, dan ketenangan yang bersinergi seluruh taman. Kolumbarium Buddha Lestari berkonsep modern dengan desain kotak abu yang klasik dan inovatif dalam warna kemasan, memancarkan kesahajaan dan damai harmoni bagi yang mendiaminya. Di tengah patung Buddha yang belas asih dan penuh kedamaian, senantiasa mendampingi almarhum dengan damai menuju nirwana dan memberikan keberuntungan, kebahagiaan, berkah, kesejahteraan, dan kemakmuran yang berlimpah kepada anak dan cucunya. Motif desain dengan estetika yang indah dan terbuat dari bahan berkualitas tinggi menghiasi kecemerlangan dan kemodernan kotak-kotak abu di Kolumbarium Lestari. Taman Kenangan Lestari Memorial Park adalah tempat kenangan serta tempat peristirahatan yang penuh kedamaian bagi orang-orang tercinta yang telah menghadap kehadirannya. Tempat istirahat yang nyaman ditempatkan di Kolumbarium.
abadi dengan biaya pemeliharaan yang dibayar sekali untuk selamanya adalah keunggulan Taman Kenangan Lestari. Dengan senantiasa memberikan pelayanan profesional terbaik serta keamanan 24 jam, sarana dan prasarana yang telah tersedia seperti akses jalan yang lebar, tempat ibadah, taman seni, tempat parkir yang luas dan lainnya merupakan fasilitas untuk kenyamanan bersama. Makam-makam Kristen dengan suasana yang hening, damai, menjadikan kenangan mereka yang telah pergi menghadap kehadirat Ilahi. Bentuk arsitektur gereja mengikuti desain klasik Eropa dengan saling melambangkan perdamaian dan hubungan antara manusia dan Tuhan, menambah ketaatan, kepercayaan, dan berkat berlimpah bagi umatnya. Bentuk desain Kolumbarium Kristen Lestari memancarkan suasana keagungan dan kedamaian. Gemericik air mancur mengalunkan irama yang seksi dan memberikan kekusukan serta kedamaian bagi yang mendiaminya bagaikan di surga. Ruangan dengan sofa menambah suasana nyaman bagi pengunjung Kolumbarium. Kehidupan ini singkat, bagaikan satu kedipan mata dan berakhir. Tetapi segar dalam kenangan mereka yang masih di dunia ini. Keluarga dan kenalan datang berziarah untuk mengenang mereka yang dicintai, dan mereka merasa terhibur kalau kenangan mereka yang dicintai hidup kembali. Taman Kenangan Lestari Memorial Park adalah tempat untuk memberi penghormatan bagi leluhur kita, merupakan surga di dunia, di mana kenangan kita tentang orang-orang yang dicintai tetap hidup dan kekal, walaupun mereka telah tiada. Oke, bagaimana? Bagaimana komennya? Seru nggak? Jadi mulai sekarang kalau kita berbicara mengenai pemakaman atau kuburan, apalagi kalau kita berbicara mengenai Lestari Memorial Park, yang ada di benak kita, yang ada di bayangan kita, yang ada di pikiran kita adalah suatu tempat yang nyaman, bersih, aman, dan indah. Nyaman, kemudian pemakaman juga teratur, diatur sedemikian rupa sehingga yang datang berkunjung ke lokasi itu mereka merasa ini apa gitu loh. Ini mau lihat ke satu taman, pemandangan atau apa? Kok bentuknya seperti ini? Itu yang ada di benak daripada para pengunjung pertama kali dia berkunjung ke Lestari Memorial Park. Ya, bentuknya seperti ini ya. Kita ada konsep taman juga seperti ini. Kemudian kita punya pintu gerbang yang megah sekali. Ya, dari pintu gerbangnya aja deh kelihatan nggak ini pintu gerbang pemakaman? Ya, beda ya. Oke, jadi itulah konsep daripada Lestari Memorial Park. Lestari Memorial Park yang ada di gambar ini berada di Karawang ya. Nanti kita lihat yang ada di Tangerang ya. Nah, ini dia tadi konsep daripada Lestari Memorial Park. Saya balik lagi ke depan bahwa konsep Lestari Memorial Park itu adalah pre-need. Ya, kenapa Lestari Memorial Park tadi saya katakan di awal adalah properti rumah masa depan ya. Karena konsep Lestari Memorial Park kita tidak menjual pemakaman atau lot makam itu kepada orang yang meninggal, tetapi kita pasarkan ini kepada orang yang masih hidup ya. Karena apa? Inilah konsep rumah masa depan, konsep persiapan awal ya. Sehingga kalau saya berbicara ya, di Karawang itu 99% itu sudah sold out. Tapi kalau saya presentasikan yang dipakai untuk makam dan yang sekarang masih hidup itu adalah 90% yang dipakai untuk makam, 60% itu mereka masih hidup sampai sekarang. Ya, padahal mereka itu beli dari tahun 2003, 2004 sejak awal-awal kami berdiri. Itu dia ya. Jadi Lestari Memorial Park tidak menjual pemakaman seperti pemakaman umum lainnya ya. Kalau mereka ada yang kedukaan, baru tuh mereka nyari-nyari lahan untuk pemakaman. Bukan itu konsep Lestari Memorial Park. Ya, konsep Lestari Memorial Park itu adalah pre-need. Mereka masih sehat, masih hidup, masih produktif. Mereka beli lahan untuk rumah masa depan mereka. Ya, oke. Jika video ini bermanfaat, bantu tekan like dan subscribe. Terima kasih.
indah ya, taman-taman kita jaga ya, nggak ada pohon-pohon kayak beringin gitu ya, kayak di hutan-hutan, tidak demikian. Kita lihat pohon-pohonnya ya, kayak ada trimming seperti ini ya, rapi, ada bonsai-bonsai. Nah ini lokasi makam, penataan makam juga sempurna ya. Kalau lokasi makam itu satu arah ya, kalau dia ke utara dia hadap ke utara semua, kalau dia ke selatan dia hadap ke selatan semua. Kalau dia ke timur, dia berhadap ke timur semuanya seperti gambar ini. Ya, kita juga ada jalan setapak seperti ini, ya, ada jalan sehingga customer itu tidak perlu nginjak-nginjak rumput, tidak perlu nginjak-nginjak becek pada saat hujan, tidak demikian. Seperti gambar ini, ya. Nah, ini kita lihat kalau dari bird view atau dari atas, ya, lokasinya seperti ini, bagus ya, indah, ya. Nah, di Lestari Memorial Park Karawang kita juga ada kolaboratorium atau tempat penitipan abu jenazah ya. Kalau misalnya mereka udah sedih kremasi, bisa ditempatkan di kolaboratorium seperti ini ya. Di Lestari Memorial Park Karawang kita ada dua, ada Kristen dan ada Buddhis. Kalau ini Buddhis ya, kalau ini Kristen. Yang di depan masih ada seat kosong ya, di depan sini juga masih ada seat kosong, silakan. Kita lihat ya, indah sekali. Ini indoor, kalau ini outdoor. Ya, ini kotak penitipan abu di Kristen. Nah, kita lihat tadi ya. Kita lihat ya, rumput-rumput, ada nggak rumput-rumput yang alam-alam? Nggak ada ya. Ini kita jaga ya. Setiap hari dibersihkan, setiap minggu kita cek, kita monitor ya, apakah rumput-rumput itu ada rumput-rumput liar. Nah ini dia, inilah maintenance yang customer bayar sekali untuk selama-lamanya. Ya, pernah ada kita ada daun-daun jatuh-jatuh seperti ini? Nggak ada. Ya, ini desain untuk yang beragama Buddha. Desainnya seperti ini. Nah kalau ini untuk yang beragama Kristen, ya. Nah, perlu bapak-bapak dan ibu-ibu ketahui ya, Lestari Memorial Park, kalau nanti misalnya sudah resmi menjadi agent, itu ada price list ya, ada price list, ada harga, ya, harga tanah. Harga tanah itu tidak termasuk bangunannya ini. Ya, perlu saya jelaskan di awal, jangan sampai nanti suatu saat ibu udah jadi agent nih ya, kemudian lagi ada customernya yang interest ya, tunjukin price list. Diomongin, oh ini semuanya seperti ini. Bukan, ini harga tersendiri. Jadi yang ada di price list itu harga tanah. Ya. Jadi kita jual harga tanah, bukan harga bangunannya. Ya, ini bangunannya seperti ini ya. Kita lihat, ya ini Kristen ya. Lihat ya ini bonsai-bonsai, tanaman-tanaman apa, pucuk merah. Bersih ya, cantik sekali kelihatannya ya. Nah ini kita pelihara ya, kita jaga. Nah ini yang Buddha juga, ini view-nya ke barat ya, sehingga kalau ada matahari sunrise ya kelihatan ya. Sunset, sunrise terbit. Ekonomi kelas ya, ekonomi kelas ini yang termasuk bangunan dan tanah. Ya tadi ukurannya kecil-kecil, ya. Ini yang namanya Universal Garden, ya. Ya. Nah lihat ya, ini ada jalan setapak, ada tembok pembatas dan lain sebagainya. Nah ini yang super family, ya. Ini super family. Kalau super family customer boleh buat bangunannya custom sesuai selera mereka. Nah ini di Karawang juga ada danau indah seperti ini ya. Nah Karawang, Lestari Memorial Park Karawang itu luasnya 32 hektar. Ya. Nah oke, nih ada bad news. Luasnya 32 ya, hektar coy. Ya. Besar. Karena kan Bagus. saya jelasin Karawang. Luar biasa. Tetapi Karawang, kenapa saya katakan bad news? Karena Karawang ini sudah sold out. Ya. Di awal kan sudah katakan ya bahwa Karawang itu sold out sudah 99%.
Jadi ngapain dong bapak-bapak ibu di invite untuk jadi agent? Don't worry, kita ada yang terbaru di Tangerang. Ya, konsepnya sudah sama sold out, seperti ini. sudah Ya. habis. Tapi saya harus jelasin dulu ya. Informasi yang punya kita urgent di, ya teman-teman, Karawang ya. semuanya 32 hektar, 30 dendel ada diperhatikan. 21 zona. Zona itu kayak rumah tuh kayak klaster gitu ya. Ada 21 zona, tapi seluruh 21 ini itu udah sold out. Bukan artinya untuk langsung dimakamkan ya. Kan di awal sudah katakan ya, bahwa Lestari Memory Park itu konsepnya adalah pre-need. Jadi mereka beli, mereka bukan untuk dimakamkan saat itu. Mereka beli untuk dipakai kapan? Sebagai persiapan awal. Ya, kapan-kapan mereka mau gunakan, go ahead, silakan. Itu dia ya. Nah ini dia. Karawang ya, kita udah close Karawang ya, kita nanti lihat ya di Tangerang ya. Nah, balik lagi, Lestari Memorial Park itu adalah satu-satunya pemakaman internasional di Indonesia. Ya, kita tahu ya, mungkin bapak-bapak ibu-ibu tahu ya, kita ada kompetitor. Lestari Memorial Park, siapa kompetitornya? San Diego ya, kita ada Geraha Sentosa ya, kemudian ada tetangga kita di situ Highland Memorial Park ya. Tetapi Lestari Memorial Park itu adalah pionir untuk di Indonesia, karena sebelum kompetitor-kompetitor kita itu muncul, Lestari itu ada sejak tahun 2003 ya. Nah, Lestari Memorial Park itu sebenarnya bukan produk dari Indonesia real. Lestari Memorial Park itu adalah cabang, anak cabang daripada Entry Multi Asia Malaysia, yang kerjasama antara Indonesia dan Malaysia. Di Malaysia sendiri, mothers company kita atau induk daripada Lestari Memorial Park itu banyak sekali. Ada di Semenying ya, di Nirvana Memorial Sialam, ada di Kulai, Segama, Tiram, ada di Kota Kinabalu, ya ada di Sibu, ada di Penang, Bukit Petajam, Sungai Petani. Ini di Malaysia. Ya, nah kita lihat lagi di Indonesia. Di Indonesia ada di mana? Di Karawang dan di Tangerang ya. Di Indonesia juga ada tuh di mana? Di Medan. Ya, oke. Ada di Singapura ya. Kemudian ada di Thailand, di Bangkok. Kemudian ada di Vietnam. Kemudian ada di China. Nah inilah cabang-cabang daripada Envy Multi Asia, termasuk di Indonesia, di Karawang dan di Tangerang ya, dilihat ya. Nah, Envy Multi Asia sendiri itu adalah sudah mendapatkan pengakuan dunia satu-satunya pemakaman internasional yang mempunyai cabang terluas di Asia Tenggara. Founder kita ini si Jeff Kong, anak beliau ya. Nah, oke. Kemudian Lestari Memorial Park atau Nirvana Memorial Park atau Envy Multi Asia itu juga merupakan members daripada Fiat IFTA. Ya, kalau members pemakaman sedunia ya, jadi kalau bola itu kan ada FIFA ya, kalau kita juga ada Fiat IFTA, yaitu members ya, Organization Cemetery dunia. Dia. Jadi satu-satunya di Asia hanya Envy Multi Asia, termasuk Lestari Memorial Park. Oke. Nah, Lestari Memorial Park kita juga menggunakan standar organisasi seperti ini, standar mutu. Kita ada ISO, ya. Segalanya dikontrol, segalanya dimonitor. Nah ini dia ada ISO ya. Biasa ISO itu tahu kan bapak-bapak ibu-ibu, ISO ya. Biasa ISO itu ada di manufacturing ya, ada di food industry dan lain-lainnya ya, ada di medicine ya. Nah untuk di Lestari kita juga pakai ISO untuk service ya. Jadi segala sesuatunya itu akan dikontrol, akan dimonitor ya, akan diaudit. Kita diaudit sebenarnya, kita akan ada external audit di tanggal 18 Februari dan setiap tahun kita ada internal audit setahun 2 kali, kemudian ada external audit setahun sekali. Nah ini dia kenapa kita pakai ISO ya. Nah ini struktur level untuk Lestari Business Partner atau struktur agent yang ada di Lestari Memorial Park ya.
Struktur agent di Lestari Memorial Park itu ada, pertama ada SA. Jadi apabila bapak-bapak dan ibu-ibu baru join pertama kali, itu posisinya adalah sebagai SA atau Service Advisor, ya. Di atas SA itu ada SD atau Service Director, kemudian di atas ada District Service Director atau Agency Leader, ya. Saya kan baru di sini. Diundang siapa? Pak siapa? Pak Rudi. Oh, masih Pak Rudi, SD-nya siapa? Oh, Ko Ayung. Oke, ya, dia posisinya. Kemudian dari Ko Ayung itu ada si Pak Henry, ya. Nah, beliau itu sebagai agency leader atau district service director. Jadi ya. Jadi apabila bapak-bapak ibu-ibu baru pertama kali join, apabila resmi join sebagai agent atau business partner, itu posisinya sebagai SD atau service advisor, ya. Nah, apa kira-kira yang menarik? Apa kira-kira yang bapak-bapak, ibu-ibu harapkan untuk join di Lestari Memorial Park? Misalnya ingin join, apa yang mau didapatkan? Apa yang mau diinginkan apabila bapak-bapak dan ibu-ibu mau join di Lestari Memorial Park? Komisi, ya. Oke. Nah, satu hal lagi yang perlu saya jelaskan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Lestari Memorial Park itu adalah benar-benar produk properti, ya. Walaupun kita bukan properti rumah atau apartemen, kita juga properti rumah masa depan. Nah, kita lihat berapa konsep? 8% online, ya. Jadi 8% itu artinya tidak mengenal bahwa si A jualan Royal Zone, contoh dia jualan 7M, si B jualan Super Family di bawah 7M, kemudian si C jualan yang standar misalnya 4x6. Ada perbedaan komisi, itu tidak ada, sama semuanya, ya. Tidak ada perbedaan komisi. Dia jualan yang gede, jualan yang medium, jualan yang standar, itu komisinya sama semuanya. 8% online, ya. After TV 80%, ya. Sekarang ada pertanyaan, bagaimana cara menghitung 88%? Bener ya, bapak-bapak ibu-ibu, ya. Ini yang penting, ya. Bagaimana caranya menghitung 8% ini, ya. Nah, di sini sudah ada gambarannya seperti ini, ya. Contoh, ya. Ini kita lihat kalau di Karawang dulu, ya. Karawang itu, bapak-bapak ibu-ibu, itu per meter tanahnya itu udah 14 juta. Per meter, ya, per meter. Nih, per meter persegi 14 juta. Ya. Kalau Tangerang itu per meter harganya masih 8 juta. Kenapa Tangerang lebih murah? Karena Tangerang kita masih new baby, ya, masih baru, masih di tahun 2023 kemarin kita launching, ya. Sedangkan Karawang itu dari tahun 2003, ya. Awal-awal Karawang itu juga harganya masih 1,5 juta, 2 juta. Tapi sekarang Karawang itu harganya per meter udah 14 juta. Ya, nah kita lihat ini gambarnya seperti ini, ilustrasinya, ya. Ini contoh untuk di Universal Garden atau UG, ya. Luas tanah adalah 3 meter kali 4,1, itu double, ya. Total tanahnya adalah 12,3 meter persegi. Harga tanah untuk Universal Garden di Karawang adalah 14 juta. Kita lihat. Kita mau tahu nih berapa hitung-hitungan komisinya nih, ya. Harga luas tanah dikali harga tanah sedemikian. Jadi 12,3 dikali 14 juta adalah sekian, 172 juta, ya, 172 juta. Ini tanah yang paling murah, ya. Kemudian kita ada potongan harga, ya, pastinya. Kalau di properti juga pasti kasih ada potongan harga, ya, ke customer, ya, pasti. Kita potongan harga adalah hanya 3,1 juta, ya, 3,1, ya, sehingga nilainya adalah 169. Kemudian kita lihat lagi after 80% PV adalah 135, sehingga komisi agent itu adalah 10,8 juta. Ini yang paling kecil.
yang family ya, bukan yang Universal Garden, yang paket ekonomi di Karawang ya, seperti ini ya. Oke, udah difoto ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut ke slide berikutnya ya. Paling kecil ya, 4x6 yang double ya. Harga tanah 8 juta, 4x6 24 meter persegi. Kemudian luas harga tanah kali ya 192. Kemudian ada rebate voucher. Nah, rebate voucher untuk di Tangerang itu gede banget. Ya, di mana-mana di properti juga pas kita pertama launching pasti diskonnya gede ya. Tapi lama-lama turun sampai 0 ya. Sama, kita juga seperti itu. Tapi efeknya banyak sekali yang terjual untuk di zone A dan zone B itu hampir full di zone A. Mereka beli tapi mereka menggunakan, mereka masih sehat ya. Jadi ya. Ada yang pakai itu bisa di silent aja kali ya. Oke. Seperti ini ya. Jadi harga tanah kurang rebate voucher 150 juta, kemudian dikali 80%, 120 juta, kemudian komisi agent adalah 9,6 juta. Ini dia. Ada pertanyaan? Udah jelas ya? Siapa yang bantu saya? Ada nggak biaya yang dibutuhkan apabila bapak-bapak dan ibu-ibu ingin join sebagai Lestari Business Partner atau sebagai agent di Lestari Memorial Park? Kok bilang nggak ada ya? Kita buktiin ya. Oke, kita buktiin ya. Nah, berapa yang Anda butuhkan untuk memulai bisnis bersama Lestari? Kita lihat. Kalau misalnya dia usaha korporasi, kita butuh miliaran rupiah. Benar ya bapak-bapak ibu ya? Ya, oke. Kita lihat lagi. Kalau misalnya saya mau buka franchise, saya mau buka McD, mau buka Burger King, atau saya mungkin punya dana, saya mau buka KFC. Saya masih butuh biaya segini ya? Ya kurang lebih lah ya. Atau ya udahlah, saya mau buka usaha yang kecil-kecil aja ya, atau UMKM. Butuh biaya nggak? Saya mau buka warung kopi ya. Saya mau buka warung pecel, warung nasi uduk. Butuh biaya nggak? Butuh ya tetap. Nah, tapi kalau saya mau buka usaha bersama Lestari Memorial Park, kira-kira berapa biayanya? Oke, kita lihat. Lestari ingin menjadikan Anda businessman atau businesswoman, karena usaha ini adalah usaha bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Ya, kita menyerahkan ini kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, jadi usaha sendiri ya. Oke, kalau menjadi ingin menjadi Anda businessman, businesswoman di Lestari, biaya yang dibutuhkan adalah 0. Ya, biayanya paling untuk transport aja ya dari ke sini ya. Oke, seperti itu ya. Free. Nah, ini dia ya. Nah, Lestari Memorial Park kita juga memberikan pelatihan-pelatihan untuk bisnis partner kita atau untuk agent kita ya. Kita ada Lestari Business Opportunity ya seperti ini. Kemudian kita ada acara Tipong atau self-talk dinner. Tipong ini adalah acara kalau di properti itu kayak kayak customer gathering, ya kan? Ada customer gathering ya kalau di properti ya. Nah, kita di sini juga ada seperti itu. Tapi kita nggak ada itu di restoran atau di mana gitu. Kita undang customer. Bukan kami yang undang, tapi bapak-bapak dan ibu-ibu yang undang. Kami dari company hanya memfasilitasi. Oh, ini ada restoran bagus, kayak di Angke ya, atau kalau di Tangerang di Sentral atau dimanapun ya. Dan itu restorannya bukan restoran kacang-kacang ya, bukan ya. Memang kita pilih memang yang Chinese restoran ya, seperti itu. Kemudian bapak-bapak ibu undang nih calon-calon potensial customer atau keluarga atau siapa yang bisa ya. Kira-kira kalau kita jelasin tentang Lestari, mereka paham dan mereka mengerti ya. Untung-untung kalau mereka bisa closing pada saat itu ya. Nah, ini dia, kita undang mereka, bapak-bapak ibu undang.
nanti info ke leader masing-masing, saya butuh berapa tiket, saya butuh berapa tiket, saya butuh berapa tiket. Kontak ke leader masing-masing ya. Nah ini dia. Kemudian kita juga acara seperti ini ya, acara-acara untuk Lestari Business Partner ya, program training bisnis partner baru ya. Kemudian kita ada personal development motivation workshop. Jadi banyak sekali aktivitas-aktivitas untuk Lestari Business Partner, banyak sekali aktivitas-aktivitas untuk agent-agent setelah ini. Apabila bapak-bapak dan ibu-ibu resmi menjadi agent Lestari Memorial Park ya. Jadi bukan sekali ini aja kita bertemu ya, tapi nanti setelah ini kita akan bertemu. Untuk apa? Untuk ngasih bapak-bapak ibu-ibu pelatihan. Penting ya pelatihan ya, bagaimana sih cara menjual ya, bagaimana cara mengetahui produk-produk Lestari Memorial Park, itu penting, itu kuncinya. 32 ya. Nah, Tangerang itu luasnya 55 hektar, lebih luas ya, hampir 2 kali lipat ya. Nah, di Tangerang yang saat ini buka itu baru ada 2 zona. 2 klaster lah ya kalau perumahannya, atau 2 blok ya. Zona apa yang baru buka saat ini di Tangerang? Ada di zona A, ini zona A, dan zona B, ada 2 aja ya. Zona A dan zona B itu juga ada ratusan lot di dalam ya, ada ribuan kalau kita combine ya, zona B dan zona A. Jadi saat ini di Tangerang baru ada 2 zona yang bisa dipasarkan, bukan semuanya ya. Nanti ini future-nya seperti ini ya. Di Tangerang itu memang jauh lebih dibandingkan Karawang secara fasilitas ya, secara konsep itu jauh lebih. Tapi Karawang dan Tangerang untuk desain makam itu sama aja ya. Ada Buddhis, ada Kristen ya. Tadi di awal tadi saya lupa menjelaskan ya kepada bapak-bapak dan ibu sekalian ya, bahwa Lestari Memorial Park itu adalah pemakaman yang khusus diperuntukkan untuk yang beragama Kristen, Protestan, Kristen, Katolik, dan Buddhis ya. Kalau maaf yang untuk Muslim saat ini kita belum provide ya, jadi baru ada ke agama-agama yang saya sebutkan di awal tadi ya. Jadi seperti itu ya, di Karawang juga seperti itu, di Tangerang juga seperti itu ya. Oke, nah sekali lagi kita masuk lagi ke Tangerang. Tangerang ada 2 zona ya. Zona apa tadi yang dibuka di Tangerang? Zona A dan zona B, baru 2 zona yang baru dibuka ya. Nah, tapi luasnya itu adalah 55 hektar, masih ada banyak lagi di depan sana ya. Nah ini dia, ini gambar-gambar ya, tadi kita sudah di pintu gerbang. Nanti kita lihat ya, realnya dengan komputer desainnya kita lihat, kita bandingkan ya. Nanti bentuknya yang akan jadi itu memang sama, 99% itu akan mirip ya. Nah ini dia, nah kita lihat pintu gerbangnya seperti ini. Kita lihat yang nanti realnya yang sudah jadi ya. Nah ini fasilitas-fasilitas untuk desain makam. Saya sudah katakan di awal tadi bahwa desain makam Buddhis, Kristen, dan Katolik itu sama. Di Karawang dan di Tangerang sama. Yang berbeda itu adalah fasilitas. Fasilitas di Tangerang jauh lebih dibandingkan dengan fasilitas yang ada di Karawang ya. Kita ada danau-danau yang indah seperti ini ya. Seperti ini untuk super family, ada kantor juga di dalam, kemudian ada kolam beruyung juga. Dan ada air mancur buatan. Nah ini dia untuk desain makam. Nah ini dia zona A dan zona B. Kita ambil dari atas ya, kita pakai drone, kita lihat seperti ini ya. Nah ini adalah kita lihat pemakaman pertama mungkin ya. Oh enggak, ini proses progres ya. Lebar dia. Ini zona A ya, zona A.
skip aja ya. Kita lihat foto yang terupdate sekarang ini ya. Bentuknya seperti ini ya. Rumput. Ada nggak kita tanam ilalang di sini? Ya. Ini rumput-rumput yang mahal ya, kita tanam ini ya. Nah ini bentuk tadi yang ini setiap kafling ada jalan setapak ya. Jadi setiap lot itu ada jalan setapak seperti ini. Kemudian di tengah-tengah ada yang namanya central walkway, jalanan di tengah ya. Nah apa yang tadi saya ingin buktikan kepada bapak-bapak ibu-ibu, ini dia pintu gerbangnya. Pintu gerbangnya mungkin mahal. Ya, bagaimana? Keren ya? Keren. Nah itu dia. Ini kita batas lagi pengerjaan ya. Jadi kita ambil pada malam ya. Dari pintu gerbangnya itu udah keren banget ya. Ini dia. Jadi apa yang ada di tadi di desain grafisnya itu akan sama dengan apa yang ada di realnya ya. Ini pintu gerbang ya. Cukup bagus sekali ya. Oke. Nah ini tadi yang saya jelaskan di awal. Kenapa sih Lestari Memorial Park itu kita konsepnya adalah pre-need atau persiapan awal ya. Kenapa sih orang harus mempersiapkan di awal? Kenapa customer itu mempersiapkan di awal? Kenapa customer kita itu membeli kafling makam itu tapi mereka masih sehat? Nggak ada yang mau meninggal pada saat itu, bukan seperti itu. Kita tidak berharap seperti itu ya. Tapi apa manfaat daripada persiapan awal? Nah ini dia, bisa memilih tempat yang lebih baik ya. Oh saya mau di dekat parkiran, mau dekat jalan raya dan juga di zona A itu udah banyak yang terjual ya tadi saya bilang ya. Beli itu, customer kita beli, mereka nggak harus bayar cash ya. Itu bisa dicicil seperti dengan perumahan ya. Mereka bayar DP 20%, berikutnya nanti dicicil ya, bisa di 12 bulan, 24 bulan. Bahkan kalau untuk ukuran yang size-nya gede, super family, mereka bisa bayar sampai 36 bulan. Dan satu hal lagi, tidak ada interest, tidak ada bunga. Oh, nggak ada bunga? Yes, ya, no interest ya. Jadi mereka itu bayar 20%. Contoh ya, misalnya harganya 100 juta, 20% berapa tuh? 20 juta ya, tinggal 80 juta ya. Nah 80 juta itu yang akan dibagi dengan berapa bulan? Tidak ada bunga. Ya, jadi ya, itu beda. Bedanya kita dengan properti ya. Sistem pembayarannya ya, seperti itu ya. Tidak merepotkan anak cucu ya. Banyak sekali sekarang kejadian-kejadian pada saat orang tua atau siapapun meninggal itu pasti repot ya. Bener ya sekarang ya, repotin semuanya ya. Anak-anaknya direpotin, apalagi anak cucunya udah berhasil pasti. Karena apa? Karena kalau mereka kedukaan itu belum mikirin rumah dukanya, belum rumah sakitnya, belum lagi pemakamannya. Banyak sekali yang dipikirkan. Kalau sudah siap seperti ini, mereka nggak perlu lagi pikir semua makamkan di sini nggak perlu. Mereka tinggal menunjukkan sertifikat Lestari Memorial Park, langsung kita tim service datang untuk menghandle seperti itu. Kemudian ada maintenance, pemeliharaan selama-lamanya. Kemudian ada tidak ada gangguan pada waktu ziarah, itu penting ya. Kita kayak pemakaman umum itu pas customernya atau keluarganya berziarah, banyak tuh yang ngikutin dia tuh minta. Tapi kalau saya nggak ada, ya. Karena apa? Karena kita keamanannya 24 jam. Nggak boleh ada orang umum boleh masuk. Nanti di Tangerang juga seperti itu, ya. Kalau misalnya sudah menjadi agent atau sudah menjadi bisnis partner kita, mau berkunjung ke Tangerang, itu harus lapor dulu nih ke leader masing-masing, atau lapor dulu nih ke BD ya, masing-masing ya. Oh saya mau ke Tangerang bawa customer nih, tolong dong di welcome di sana. Kalau enggak, ntar security macam-macam di sana. Inilah ini seperti itu. Tapi kalau misalnya udah report sebelumnya, pasti kita telepon ke site. Ini ada agent yang mau berkunjung bawa customer, tolong tolong diberi pelayanan seperti itu. Ya, jadi itulah ya, keamanan itu benar-benar strict. Nggak bisa orang umum bisa masuk aja seperti itu. Kecuali kalau customer ya yang pengen datang berkunjung mau lihat-lihat, oke, silakan.
Bisa dipakai sendiri sebagai persiapan awal, penghematan, ya, kemudian bisa pilih-pilih duluan, bisa dicicil, terjangkau, ya. Oke, thank you untuk presentasi ini. Masih ada yang berikutnya lagi yang perlu saya sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ya. Mendengarkan tentang produk Lestari Memorial Park. Nah, ini kita lihat apa sih first journey kita untuk hari ini adalah history, ya. Kita lihat. Nih, saya buka dulu sejarah daripada MV Multi Asia, ya. Sejarah daripada induk Lestari Memorial Park di Malaysia, ya. Sejarah daripada Mothers Company kita. Jadi MV Multi Asia itu didirikan di tahun 1990 di atas tanah 23 hektar. Tahun 2004 luasnya itu sudah menjadi 400 hektar. Kemudian tahun 2005 kami merupakan pemakaman Tionghoa terbesar di dunia pada saat itu, ya. Kemudian tahun 2012 luasnya dari 400 sudah luas menjadi 700 hektar, dan tahun 2003 sampai sekarang itu berkembang di seluruh Asia Tenggara dan China, termasuk di Indonesia, ya. Nah, kembali ke Indonesia, Lestari Memorial Park Indonesia didirikan di tahun 2003. Ya, dimulai di atas 32 hektar di Karawang Barat. Kemudian di tahun 2023 Karawang Barat itu sudah sold out 99%. Ya. Nah, di tahun 2003 kita membuka land terbaru di Tangerang dengan luas 55 hektar. Ini dia, ya. Nah, ini dia di Karawang, ya, 32 hektar. Nah, untuk di Tangerang 55 hektar, ya. Nih, tadi saya jelasin lagi di awalnya, apa sih manfaat daripada persiapan awal, ya. Sebelumnya kita lihat dulu masalah apa apabila customer itu tidak mempersiapkan di awal. Yang di luar sana banyak terjadi perihal pemakaman, walaupun dia sudah memiliki kapling tersebut, tapi ini pemakaman umum, ya. Kita lihat makam yang tergenang air banjir. Nah, ini dia. Ini masalah-masalah yang sering timbul di luar sana, ya. Ini masalah-masalah kenapa ada Lestari Memorial Park, ya, karena kita sudah mempelajari dari masalah-masalah ini. Makam dibangun digusur untuk pembangunan tol Serpong Cinere. Apa? Bisa nggak kita ngapa-ngapain? Bisa nggak pihak luarnya ngapa-ngapain? Nggak bisa, ya. Karena ini bukan milik pengembang. Tapi Lestari Memorial Park itu milik PT Alam Hijau Lestari atau PT KPUS, Karya Prima Utama Sukses. Pengembang, ya. Kayak Lipo, ya. Kayak Podomoro seperti itu, kayak Paramount seperti itu, ya. Kita adalah pengembang, ya. Ini pemakaman umum, ya. Tempat pemakaman yang di Jonggol Bogor di Segala Satpol PP. Ini problem-problem yang sering muncul di luar sana, ya. Kami menolak pembongkaran makam, tidak manusiawi, perbuatan keji, perbuatan zolim. Bagaimana nih seandainya leluhur kita yang dimakamkan di sini, bisa ditolak nggak? Bisa nggak ditolak? Nggak bisa. Udah pemerintah udah mau pakai itu, ya udah, kita tinggal pasrah aja, ya kan? Kita sebagai anak cucunya tinggal pasrah aja. Itu dia, ya. Sudah sering ditegur kuburan di Depok dipakai untuk tempat dangdutan. Ya. Karena apa? Karena nggak ada keamanan. Iya dong. Mereka mau masuk aja, ya kan? Itu dia. Ini kejadian yang kita pelajari, ya. Ini fakta, ya. Ya. Problem lainnya, ya. Harga tanah makam semakin hari semakin tinggi, bener ya? Lestari dulu itu harganya per meter hanya 1.500.000. Sekarang Lestari itu harganya 14 juta. Beda, ya. Oke, jadi yang beruntunglah yang tahun-tahun 2003, 2004, ya. Tidak ada jaminan kemampuan finansial di masa depan, ya.
pilihan untuk mendapatkan tempat yang terakhir, yang terbaik setelah sekian lama bekerja keras itu tidak ada. Menyusahkan keluarga yang ditinggalkan. Kalau kita tidak ada persiapan awal, ya mungkin saat ini mungkin dia dalam keadaan mencukupi atau mampu, ya, tapi kita nggak tahu 10 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan gimana dengan kondisi yang bersangkutan. Benar ya bapak-bapak ibu ya? Benar ya? Nah itu dia. Tapi kalau lestari, ya udah beli sekarang dengan harga murah, ya next pada saat mau dibutuhkan ya tinggal tunjukin sertifikat aja, semudah itu sebenarnya ya. Keharmonisan keluarga terganggu. Persen berikutnya bisa dicicil dan itu solusinya panjang sekali. Ya, kemudian tidak merepotkan anak cucu. Apalagi kalau direpotkan semuanya sudah ada ya. Biarin mereka berantem, biarin aja. Ya, seperti itu ya. Hati damai tidak khawatir ya. Semua pasti damai ya, harmonis ya. Itu dia. Nah, ini dia. Produk untuk di Lestari Memorial Park kita ada macam-macam ukuran, ada single ya 2x6, kemudian ada double 4x6. Double itu untuk double untuk 2 orang ya. Kalau single itu untuk 1 orang ya. Bisa nggak single untuk 2 orang? Nggak bisa ditumpuk ya. Kalau single ya single untuk 1 orang ya. Kalau double ya untuk 2 orang double ya. Untuk mama papa biasanya ya, seperti ini. Kalau double ini double yang kali 8 untuk 2 orang ya. Kemudian ini yang family ya, standar family. Standar family itu ukurannya 8x12 untuk 8 lubang ya, atau 4 pasang ya, 2 di atas, 2 di bawah. 2 pasang di atas, 2 pasang di bawah. Tapi kadang-kadang customer dia maunya sendiri aja, sepasang aja di atas, di bawahnya biar luas gitu ya. Itu dia. Nah ini ya super family luasnya 22x17 meter ya. Bisa bikin taman, bikin gazebo di atas itu ya. Ini Royal Zone itu luasnya 32x48. Oke. Price and rebate ya. Ini harga Tangerang seperti ini. Ya. Harga Tangerang seperti ini, tapi ini belum termasuk potongan. Nah, ini pertanyaan saya kepada bapak-bapak dan ibu, bagaimana caranya menghitung harga tanah? Bagaimana caranya bapak-bapak ibu-ibu menghitung komisi didapatkan dari harga apa? Dari tanah kan? Bagaimana caranya mendapatkan harga tanah? Ya, ada yang tahu? Untuk mendapatkan harga tanah itu mudah ya, dikali aja 2x6 berarti 12 meter persegi ya. Luas tanah ini itu yang dikali dengan 8 juta. Jadi harga yang ada di sini kalau saya kalau saya breakdown ya, ini harga yang di sini ini sudah termasuk harga tanah, maintenance ya, kemudian ada backwall and walkway, kemudian ada tax pajak. Menjadi 20%. Kalau nggak salah ini masih 30%. Jadi ini semakin kesini ini semakin berkurang. Berarti komisi ini itu semakin naik ya. Seperti itu. Oke. Jadi ya. Nah, ada good news juga. Sebentar tuh ya. Ada good news juga, bapak-bapak dan ibu. Selain komisi yang bapak-bapak ibu dapatkan, bapak-bapak juga akan mendapatkan insentif, cash insentif. Ya, cash insentif itu untuk personal sales. Ya, jadi di luar dari komisi. Cash insentif itu siapa yang hafal cash insentif?
Kalau 2 kali 6 dapat berapa? Ada yang tahu? Lihat di memonya. Hah? No, enggak sampai, enggak, lebih dari 500.000 kalau nggak salah ya. 1,5 juta ya. Kalau 4 kali 6 cash incentive. Coba saya pengen hafal. Saya nggak bawa memo di atas sini ya. Ya. Siapa ada memo lihat cash incentive Pak Tony? Cash incentive 2 kali 6 berapa? 2 kali 6? 1,5 ya. Itu cash incentive. Di luar komisi ya. Kalau 4 kali 6 3 juta. Oke, 3. Semakin gede-gede cash incentive itu semakin dihitung dari komisi. Jadi dapat komisi, dapat cash incentive juga. Ya, semakin besar lot, semakin besar luas lotnya, itu semakin gede cash incentive. Jadi beda dengan komisi. Ya, kalau komisi itu udah tetap sekian, tapi kok cash incentive itu kadang-kadang ada berubah-berubah. Itu biasa agent mendapatkan cash incentive. Selain cash incentive, agent-agent juga akan mendapatkan insentif trip. Ya, tahun ini nanti tanggal berapa? Sampai ke Malaysia tanggal 25 ya. Oh, coba ke Malaysia. Siapa yang ke Malaysia? Dapat ke Malaysia? Boleh angkat tangan? Nanti tanggal 25 Februari ini kita ada 64 agent yang ke Malaysia. Kemudian nanti di bulan April itu akan ada lagi insentif trip ke Korea. Itu untuk target di 2024 kemarin. Ya, jadi agent itu selain mendapatkan komisi, juga mendapatkan cash insentif, juga mendapatkan insentif trip. Ya, insentif trip itu dihitung dari target penjualannya dia ya. Kalau nggak salah ke Pak Tony ikut ke Malaysia, enggak? Malaysia di tahun 2024 itu kalau nggak salah Malaysia sekitar 500 juta, bener ya? 500 juta ya. Kemudian kalau ke Korea itu sekitar untuk grup sales, untuk personal sales ya, atau grup sales itu sekitar 1,2 M ya. Dan, tapi poin-poinnya adalah yang tentang pembelian ya, tentang hak daripada si customer bersangkutan. Nah ini dia ya, ada beberapa poin-poin di belakang PO itu yang harus customer baca, kemudian di sign di paraf ya, jangan sampai kita customer nggak baca, nggak paraf, kemudian hari dikomplain ya. Ini perincian harga yang juga harus dibuat sebelum kita closing ya, sebelum ke customer closing harus buatin perincian harga dulu ya. Harga tanah sekian, dia harus bayar DP sekian ya, pembayarannya sekian, kemudian ke maintenance-nya sekian ya. Ini harus dipahami untuk agent kami ya. Kemudian virtual account harus ditransfer kemana untuk tanah dan harus ditransfer kemana untuk maintenance. Oke. Business plan. Nah, untuk business plan jenjang karir ya, jenjang karir. Jadi bapak-bapak ibu-ibu yang join menjadi Lestari Business Partner, selamanya itu tidak akan menjadi SA di sini. Ya, suatu saat bapak-bapak ibu-ibu kalau targetnya achieve itu akan jenjangnya akan menjadi SD, kemudian dari SD bisa menjadi GSD. Ya. Nah, perlu nggak saya bocorin berapa komisi SA, berapa komisi SD, dan berapa komisi DSD? Ya, ya. Tapi oke, nggak masalah ya. Di komisi untuk SA berapa? 8%. Untuk personal sales ya, 8%. Komisi untuk SD, untuk personal sales itu adalah 15%. Ya. Komisi untuk DSD
Untuk personal sales itu adalah 20%. Ya. Kemudian jadi itu kayak apa ya? Kayak MLM juga sih sebenarnya ya. Kita ada strukturnya ya. Dari SD ada SD, kemudian dari SD ada ke SA di bawahnya ya. Seperti itu ya. Nah ini komisinya. Kalau misalnya SD rekrut SA, SD SA-nya closing 8%, otomatis si SD-nya akan mendapatkan offering 7%. Ya, seperti itu. Kemudian di SD-nya akan mendapatkan offering 5%. Semuanya mau menjadi SD? Semuanya harus positif ya, sudah mau ya. Semuanya pasti bisa. Ya. Tetapi untuk kita menjadi SD itu tentunya ada syarat-syarat target yang harus kita achieve ya untuk bisa naik level ke SD. Tapi sementara bapak-bapak ibu-ibu untuk saat ini levelnya masih di SA ya, di sales advisor ya, di training ya. Boleh bapak-bapak ikutin, boleh juga nggak harus diikutin ya. Oke, tapi ini semuanya free. Ya, tidak ada yang harus dipungut bayaran, nggak ada ya. Nah ini dia, ini paket yang bapak-bapak ibu-ibu harus ikutin ya apabila resmi menjadi agent, yaitu paket A, ini training ya. Pertama adalah A1 adalah entrepreneur mindset, kemudian ada selling, kemudian ada 7 skill, ada permainan angka, kemudian digital marketing. Ya, nah yang menarik di sini adalah digital marketing. Ya, jadi bapak-bapak ibu pasti semuanya punya Android ya, handphone ya, ya kan? Nah, bagaimana memanfaatkan? Semuanya pasti sudah punya ini ya, aplikasi Instagram ada ya. Sampai sini belum ada Facebooknya, boleh angkat tangan? Pasti semuanya ada ya. Ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok, ya segala macam. Nah, nanti pada materi ini digital marketing kita akan ajarkan bapak-bapak ibu-ibu itu menggunakan bagaimana caranya membuat satu desain untuk ke TikTok atau ke Instagram ya. Kemudian bagaimana caranya kita mengupload, terus kapan waktu yang tepat untuk kita mengupload materi-materi yang kita buat. Nah itu dia. Kemudian nanti kita kasih juga materi-materi bahan-bahan yang bapak-bapak ibu-ibu bisa upload ke Instagram atau TikTok atau Facebook. Kemudian kita akan kita bantu untuk meng-create ya. Karena orang kan suka melihat kalau yang itu ya, yang ada variasi-variasinya ya. Nah itu kita akan bantu bapak-bapak ibu-ibu. Dan ini sudah terbukti. Banyak sekali agen-agen itu closing melalui sosial media mereka. Ya, banyak sekali agen closing dari sosial media. Instagram, Facebook, ke TikTok banyak. Ya, jadi jangan kalah sama Cimehong ya. Ya, jangan kalah sama Cimehong ya. Nanti kita coba ajarkan gitu caranya buat. Sehingga nanti bisa dimasukkan di sosial media ya. Jadi sekarang Instagram bapak-bapak ibu, Facebook atau TikTok jangan digunakan untuk lagi makan di restoran foto. Itu udah gak zaman sekarang ya. Sekarang sosial media bapak-bapak ibu itu gunakan untuk berbisnis. Ya, nah di sini nanti kita ajarin nih digital marketing. Ya, Zawon ini cicilannya masih berjalan nih gitu ya kan. Kita harus di settle dulu sebelum itu digunakan. Ya. Apakah sertifikat kepemilikan bisa pindah tangan? Bisa. Bisa dijual. Ya, banyak sekali investor kita di Karawang dulu beli untuk mereka jual kembali dan harganya itu fantastis. Ya, ini saya cerita ya. Percaya atau nggak percaya, memang demikian adanya. Oke.
Ya, Bapak-bapak dan Ibu, terima kasih sudah mendengarkan presentasi saya. Tolong jangan berdiri, jangan bubar dulu ya. Nanti masih ada feedback form yang akan kita bagi-bagikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu ya. Kemudian setelah lunch, kita ada lunch ya, nanti akan kita select ya siapa-siapa yang mau ke site ya, karena syarat untuk menjadi agent setelah dia mengikuti training ini, selanjutnya dia harus ke site visit. Site visit itu yang di Tangerang, Demori, bukan di Karawang, yang di Tangerang aja ya. Itu dia ya, nanti akan berkunjung ke Tangerang ya. Kita ada kendaraan. Setelah dari Tangerang balik lagi ke sini dan bisa balik ya, seperti itu. Jadi harga oke ya. Thank you bapak-bapak dan ibu sekalian. Mohon jangan bubar dulu ya, kita ada feedback form yang akan kita ibu-ibu isi ya. Feedback form itu adalah komen ya atas training yang saya berikan pada siang hari ini ya. Komennya itu ada nilainya ada 1 sampai dengan 5 ya. Jangan isi 1 ya. Kalau isi 1 saya bukan masalah ya. Ya teman-teman, disinilah kita sekarang melihat pendaftaran untuk sales agent yang ingin bergabung dengan Memorial Lestari Memorial Park. Mana yang belum foto, mana yang belum, mana yang sudah. Sangat luar biasa. Yang sudah sekali lagi tolong duduk. Yang berdiri hanya mereka yang belum di foto. Bro, foto bro.